Selamat datang kembali di pengalaman nonton. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda film drama misteri tentang balas dendam atas kematian anaknya. Selamat nonton. Di halaman belakang sekolah, Ina berjalan di antara sekumpulan meja yang terbakar dan tiba-tiba diserang oleh seorang gadis menyeramkan yang mengingatkannya pada temannya Jiwon. Lebih banyak hantu muncul di daerah itu dan Ina menemukan dirinya dikelilingi. Tetapi ketika dia mengira dia akan mati, dia bangun di tempat tidurnya di asrama sekolah. Keadaan menjadi tegang di seluruh kampus karena ini adalah minggu terakhir ujian dan semua orang berada di bawah tekanan. Ina memiliki kesabaran yang lebih sedikit dari biasanya untuk anak-anak dana perwalian, yang mendapatkan hak istimewa tambahan di sekolah hanya karena memiliki uang. Tetapi dia dapat bersantai setidaknya sedikit ketika dia bergaul ketika sahabatnya Yun dan sekolah Iseng Hyun, yang naksir padanya. Para guru juga tegang, Choi tidak tersenyum selamanya, dan Hwan terus memarahi Lee karena terlalu keras pada siswa. Selama ujian, Beom terus mendengar bisikan di sekitar kelas dan tiba-tiba berteriak ketika dia melihat wajah menyeramkan muncul di ujiannya, menyebabkan dia jatuh dari kursinya. Hwan datang untuk memeriksanya, jelas tidak menemukan apa-apa di atas kertas, tetapi dia melihat bekas luka yang mengkhawatirkan di pergelangan tangan Beom, meskipun dia mengatakan dia tidak melakukannya dan bahwa itu dia. Beberapa saat kemudian, sebuah lagu lucu tiba-tiba diputar dari speaker. Para guru tidak mengizinkan ujian diganggu, tetapi mereka menemukan ini adalah salah satu lelucon Hyun. Dan sebagai hukuman dia diminta untuk datang ke sekolah selama akhir pekan untuk membantu para guru dengan beberapa tugas. Sore hari, para guru mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah, yang memberitahu mereka bahwa siswa dari sekolah saudara mereka akan mengunjungi mereka dalam 10 hari, jadi dia ingin mereka membuat kelas sementara dengan siswa terbaiknya dan mulai melatih mereka akhir pekan ini. Keesokan harinya, hasil tes diumumkan dan Ina dan Yun mengetahui bahwa mereka akan menjadi bagian dari kelas khusus. Akhir pekan, yang merupakan masalah besar mengingat 3 teratas seperti biasa diambil oleh anak-anak kaya. Saat Beom datang untuk mengetahui nilainya sendiri, dia mulai merasa pusing dan menyadari gadis menyeramkan dari mimpi Ina di tengah kerumunan. Setelah beberapa detik, wajah gadis menyeramkan itu menyatu dengan wajah Ina, menyebabkan Beom menyerangnya. Siswa lain segera menariknya pergi dan ambulans dipanggil agar dia bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat perawat menyeretnya pergi, Beom berteriak pada semua orang untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan segera mati. Di malam hari, penjaga Kim sedang melakukan tugas rutinnya ketika dia tiba-tiba mendengar suara dari bawah lantai gedung. Beom, yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan muncul di sekolah dengan tangan berlumuran darah. Dia jelas ketakutan dan terus memandangi sesuatu, tapi Kim tidak tahu apa. Saat penjaga menggerakkan senternya untuk melihat lebih baik, Beom melihat tubuh yang membusuk dan melarikan diri sambil berteriak. Hari berikutnya adalah hari Sabtu, dan kelas khusus dimulai dengan guru meminta siswa Song untuk mengambil telepon semua orang karena mereka tidak diizinkan selama hari istimewa ini. Hyun juga datang untuk mengerjakan hukumannya. Ketika kelas dimulai, Hwan memperhatikan seorang gadis bernama Min hilang tetapi menganggap dia baru saja terlambat dan tetap memulai pelajaran. Sementara Song sedang dalam perjalanan untuk membawa telepon ke ruang staf ketika dia mendengar suara misterius memanggil namanya. Dia mengikuti suara itu ke kamar mandi di mana dia terkejut tiba-tiba diserang oleh kekuatan tak terlihat yang melukai dia sebelum menyeret pergelangan kakinya di bawah pintu kios dan kemudian ke langit-langit. Kembali ke kelas, Choi memulai pelajarannya dengan memutar video pendidikan yang tiba-tiba terganggu oleh pemandangan yang menakutkan. Min terjebak di dalam wadah kaca yang memiliki persamaan tertulis di sisinya. Belum menganggapnya serius, Choi mencoba mematikannya tetapi tidak berhasil dan mengirim Ina ke ruang staf untuk memeriksa apa yang terjadi. Saat dia berlari ke sana, Ina memperhatikan setiap layar di lorong menunjukkan hal yang sama, dan ketika dia sampai di ruang staf dia menemukan internet tiba-tiba mati. Pada saat itu, suara menyeramkan datang dari TV yang mengumumkan semua orang akan mengikuti tes jenis baru,
jika tidak menjawab soal latihan maka siswa akan mati satu persatu. Jika ada yang meninggalkan kampus, mereka juga akan mati, dan semua pertanyaan harus dijawab untuk mendapatkan jawaban lengkap. Guru dan siswa sama-sama bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Lebih buruk lagi, Kim masuk untuk memastikan semua saluran telepon telah terputus. Tidak ada siswa yang membawa ponsel mereka, dan guru menemukan ponsel mereka rusak. Kim dikirim untuk mengawasi di luar sementara Ina dan para guru bergabung dengan yang lain di kelas, di mana semua orang berteriak karena wadah kaca min sudah mulai terisi air. Berpikir ini mungkin lelucon lain, Lee menyerang Hyun dan Hwan harus memisahkan mereka untuk menghentikan hal-hal menjadi kekerasan. Argumen dimulai di antara para guru dan semua orang begitu terganggu oleh hal ini sehingga mereka melupakan persamaan sampai terlambat, begitu wadah penuh dengan air, min tenggelam. Melihat kematian yang sebenarnya meyakinkan Lee bahwa Hyun tidak melakukan ini, dan dia memutuskan untuk pergi ke seberang jalan untuk melihat apakah dia dapat menemukan telepon. Pengingat Choi tentang peraturan diabaikan dan para siswa memutuskan untuk meniru Lee. Tetapi begitu mereka sampai di resepsi, mereka menemukan bahwa peraturan itu benar. Lee kembali berlumuran darah dan mati begitu dia melewati pintu sementara suara itu mengingatkan mereka bahwa mereka harus tetap di dalam. Sementara Beom berhasil masuk ke dalam gedung juga dan dia berkeliaran, hanya berhenti untuk mencoret-coret di buku catatan sementara dia mendengar lebih banyak suara. Selanjutnya, suara menyeramkan memberitahu semua orang bahwa latihan mereka berikutnya akan memiliki petunjuk audio dan menyakiti Song untuk membuatnya berteriak ke mikrofon. Itu juga membuatnya mengakui bahwa dosanya adalah memiliki ibu yang tamak. Kemudian suara tersebut mengumumkan bahwa latihan tersebut dapat ditemukan di auditorium, di mana mereka harus menyusun frasa yang berkaitan dengan keserakahan menggunakan kata-kata menunggu mereka di lantai. Setelah banyak bertukar pikiran, Ina dan Hwan berhasil memikirkan kalimat yang tepat, tetapi mereka tidak berhasil tepat waktu dan tubuh Song dijatuhkan di tengah auditorium, wajahnya ditutupi oleh lilin yang digunakan orang jahat itu untuk menyakitinya dan jawaban atas teka-teki yang tertulis di dadanya dengan bekas luka. Di atas semua itu, seorang siswa bernama Cha kini hilang juga, yang memberi Ina ide yang membuatnya kabur dari auditorium. Hyun mengikutinya dan menemukannya melihat peringkat siswa, yang menegaskan teorinya, mereka dibunuh dalam urutan peringkat. Min dan Song menempati posisi pertama dan kedua, dan Cha yang hilang menempati posisi ketiga. Yun akan menjadi yang keempat, dan Ina sendiri berada di urutan kelima. Di auditorium, anak-anak kaya mengira mereka akan lebih aman jika bersembunyi di asrama sehingga mereka membuat rencana untuk menyelinap ke sana. Yun sengaja mendengar ini dan bergabung dengan mereka. Mereka mendapat izin untuk meninggalkan auditorium dari Hwan dengan berpura-pura perlu pergi ke toilet, dan dengan lari cepat mereka sampai ke asrama, tidak menyadari bahwa Beom dapat mendengar mereka berlari melalui lorong. Pada saat itu, Ina dan Hyun kembali ke auditorium dan memberitahu para guru tentang penemuan mereka. Artinya mereka harus menemukan Yun sesegera mungkin untuk melindunginya. Mereka akhirnya membagi kelas menjadi dua kelompok, satu dipandu oleh Choi dan yang lainnya oleh Hwan. Saat malam tiba, Cha telah menghilang selama 6 jam dan tidak ada kemajuan. Dalam pencariannya, tiba-tiba, sesuatu mulai mengguncang pintu asrama tempat kelompok yang melarikan diri bersembunyi, dan kekuatan aneh itu membuat lubang di kayu untuk menjambak rambut siswa dan menarik kepalanya, langsung membunuhnya. Sementara itu kelompok Hwan melihat lampu dinyalakan di ruang kelas acak dan memeriksanya hanya untuk menemukan latihan berikutnya. Melihat gambar di papan tulis, mereka perlu memecahkan kode kata sandi untuk digunakan di komputer di atas meja. Saat mereka turun ke bisnis, kelompok Choi melihat lampu berkedip di jendela asrama dan bergegas ke sana untuk menemukan para siswa panik di lorong. Semua orang berteriak dan menarik satu sama lain, tidak tahu apa yang terjadi dan tidak melihat Beom bersembunyi di tangga karena dia bisa melihat hantu menyeramkan di lorong bersama mereka. Setelah beberapa saat kekacauan total, lampu mulai bekerja normal kembali dan mereka menemukan bahwa penyerang melakukan kesalahan. Mereka menculik seorang gadis bernama Sujin,
bukan Yun, yang tidak pernah meninggalkan kamar tidurnya sejak awal. Di ruang kelas, kelompok Huan menemukan jawabannya adalah pada hari musim semi yang hangat, ingat auditorium. Mereka memasukkan kata sandi ke komputer, tetapi sudah terlambat, Cha sudah mati, dan tubuhnya muncul di depan kamera bersama dengan wajah wanita menyeramkan yang membusuk. Pemandangan mengerikan tersebut membuat mereka menjerit dan berlari keluar hingga akhirnya bersatu kembali dengan party Choi. Setelah itu, semua orang pergi ke kafetaria untuk makan. Saat mendiskusikan petunjuk dari kata sandi, Ina menyadari bahwa ini terkait dengan mantan sahabatnya Jiwon. Dia dulunya adalah siswa nomor 1 di kelas mereka karena dia selalu belajar sangat keras untuk mempertahankan beasiswa karena keluarganya tidak mampu membiayai sekolah ini. Suatu hari, ketika peringkat diumumkan setelah ujian penting lainnya, semua orang terkejut melihat Jiwon mendapat tempat ke-6, yang berarti dia harus meninggalkan asrama setelah semester berikutnya. Beberapa hari kemudian, Jiwon muncul tewas di auditorium dalam keadaan misterius. Para siswa di kafetaria mulai bertanya-tanya apakah hantu Jiwon melakukan ini pada mereka, menyebabkan Huan yang jelas merasa tidak nyaman untuk membatalkan topik karena hantu tidak ada. Setelah Kim datang untuk bergabung dengan mereka untuk makan malam juga, sebuah melodi mulai diputar di suatu tempat di dalam gedung yang mengumumkan ujian berikutnya. Huan memutuskan dia sudah muak dan pergi mencari pembunuhnya sementara Choi, Ina, dan Hyun mengikuti lagu itu ke ruang staf, di mana teka-teki menunggu mereka dalam bentuk anagram. Untuk mengatasinya, mereka harus menyatukan gambar-gambar itu untuk membuat ulang foto sekolah. Sementara Sujin juga terluka parah oleh penyerang sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci, Hyun mengambil gambar yang cocok dari resepsionis untuk digunakan sebagai panduan selama pemecahan teka-teki. Rencananya berhasil dan jawabannya terungkap menjadi, "Saya tahu siapa yang membunuh saya, kemarahan saya akan bertahan, hadapi kebenaran." Sementara Huan terus mendengar suara-suara aneh di luar dan melihat bayangan di sudut matanya. Tiba-tiba, kekuatan misterius menyerangnya dan mendorongnya menjauh, jadi Huan lari bersembunyi di lemari dan harus berusaha keras untuk tidak berteriak sementara pisau terus menusuk pintu. Untungnya, penyerang pergi dan Huan akhirnya bisa melarikan diri, menabrak Choi dan para remaja dalam perjalanan keluar. Sebelum mereka dapat berbagi informasi, mereka mulai mendengar suara bip yang mereka ikuti untuk mengetahui bahwa itu berasal dari mesin cuci yang mengumumkan akhir siklusnya. Di dalam, Sujin terbaring mati. Choi lebih yakin bahwa ini terhubung dengan Jiwon sekarang, tapi ketika dia meminta pendapat Ina, dia menemukan dia pergi. Di kafetaria, Yun menyadari semua orang di sekitarnya tiba-tiba tertidur, tapi bukannya mengkhawatirkan. Apa artinya? Dia memakai headphone pemutar musiknya untuk mengalihkan perhatiannya. Hal ini menyebabkan Yun tidak mendengar wanita yang membusuk itu mendekatinya dari belakang untuk menculiknya dengan benar kali ini. Pada saat yang sama di asrama, Ina mengikuti bisikan misterius sampai dia menemukan gadis menyeramkan dari mimpinya menggambar coretan yang dibuat Beom sebelumnya. Hantu itu mencoba menangkap Ina dan membuatnya berteriak, tapi saat guru dan Hyun menemukannya, gadis menyeramkan itu sudah pergi. Sekarang mereka perlu memikirkan rencana yang serius, jadi Huan bertanya pada Hyun bagaimana dia melakukan lelucon terakhir kali. Begitu anak laki-laki itu menjelaskan jenis koneksi yang dia buat, kelompok tersebut pergi ke ruang PA dan menemukan kabel yang membentang di seluruh sekolah untuk semua layar, sehingga mereka mengikutinya di bawah tanah untuk melihat apakah itu dapat membawa mereka ke wanita menyeramkan itu. Namun orang pertama yang mereka temukan adalah Beom, yang tidak segan-segan menyerang Ina begitu melihatnya. Hyun juga tidak ragu-ragu dan membela Ina, tetapi dalam perjuangannya, Beom menikamnya sampai dia mati sebelum beralih ke Ina lagi. Kali ini Huan yang menghentikan Beom, dan karena marah, dia membunuh Beom dengan beberapa serangan. Tidak ada waktu untuk bersedih karena melodi yang mengumumkan teka-teki baru dimainkan sekali lagi. Kali ini bersamaan dengan teriakan Yun. Ina dan para guru mengikuti suara itu ke lorong dengan pintu terkunci di ujungnya. Untuk membukanya mereka harus menyelesaikan latihan yang tertulis di sana.
Di balik pintu ini Yun tergantung di pergelangan kakinya sambil harus melihat Min mati mengapung dan lilin perlahan membakar tali yang menahannya. Untungnya Choi mengenali matematika yang diperlukan dan dengan cepat menemukan nomor kombinasi, membiarkan mereka membuka pintu dan bergegas masuk. Sementara Choi menemukan banyak lembar kertas dengan semua tes pada mereka, Huan mencoba menemukan cara untuk menurunkan Yun dengan aman dan Ina memeluknya untuk menghiburnya melalui ketakutannya. Sedihnya wanita menyeramkan itu tidak peduli bahwa mereka menyelesaikan ujian. Dia masih membawa Yun sebelum membiarkannya jatuh sekaligus, menyebabkan Yun mati begitu dia menyentuh lantai. Ketika Huan melihat ada tangga yang bisa dia ambil ke atap, dia memanjatnya dan menemukan wanita menyeramkan yang mencoba menikamnya. Untungnya Huan berpikir cepat dan melawan, berhasil membunuh wanita itu setelah beberapa perjuangan dan akhirnya mengakhiri semua ini. Beberapa waktu kemudian, peringatan untuk siswa yang hilang diadakan di auditorium. Ina tidak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa dan pergi mencari udara segar di atap, di mana dia terkejut menemukan lembaran kertas dengan rencana pengujian. Ada juga kejutan yang lebih besar, foto Jiwon dengan keluarganya, mengungkapkan orang tuanya adalah wanita menyeramkan dan Kim penjaga. Berbicara tentang Kim, dia melompat ke Ina dari belakang dan menculiknya, menunjukkan bahwa dia telah bekerja dengan istrinya selama ini dan dia ingin melihat rencana mereka sampai akhir. Setelah mengikat Ina ke kursi, Kim mengisi auditorium dengan gas saat dia mulai berbicara melalui pengeras suara. Dia mengaku sebagai ayah Jiwon dan dia senang semua orang tua kaya akhirnya mengetahui rasa sakit yang dia derita selama 2 tahun. Kemudian, dia memutar di layar lebar rekaman Jiwon yang dibunuh yang dia temukan di teleponnya. Dia juga meminta si pembunuh untuk mengungkapkan dirinya. Sementara semua orang di auditorium panik tentang kemungkinan berada di perusahaan seorang pembunuh, terungkap bahwa orang yang membunuh Jiwon adalah Huan. Ternyata Huan dibayar oleh orang tua kaya untuk memberi anak-anak mereka nilai yang lebih baik, dan itulah satu-satunya alasan Jiwon mendapat tempat ke-6. Dia menghadapkan Huan untuk memintanya memperbaiki keadaan atau dia akan pergi ke kepala sekolah, sehingga Huan bereaksi dengan membunuhnya. Semua ini telah dilihat oleh Beom, yang menonton bukannya membantu, dan karena itulah sejak saat itu ia membayangkan Jiwon mengikutinya kemana-mana. Di auditorium, Huan mendapati dirinya terpojok dan menjadi gila, meraih kapak darurat dari dinding dan mengancam siapa saja yang mendekat. Sebelum dia bisa menyakiti siapapun, Kim muncul dan membalas dendam dengan mengambil kapak dari Huan dan membunuhnya perlahan dengan itu, mengabaikan permintaan maaf guru. Kilas balik Kim mengungkapkan bahwa dia telah membunuh penjaga asli sehingga dia dapat menerima pekerjaan itu, yang berarti dia telah merencanakan ini sejak kematian Jiwon 2 tahun lalu. Melihat Kim ada di sana, Choi berlari keluar dari auditorium dan menyelamatkan Ina. Beberapa minggu kemudian, Ina memeriksa peringkat siswa dan senang melihat dia memenangkan tempat pertama. Tapi saat dia berbalik, wajahnya dan Jiwon menjadi satu, menyiratkan bahwa dia mungkin telah dirasuki selama ini dan itulah mengapa Beom terus menyerangnya.